Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tutimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa dakwah Sulsel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita sangat bersyukur, bahagia dan gembira karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita nikmat dan anugerah yang tak terhingga, yang masih memanjangkan umur kita untuk masuk di bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya penuh dengan kebaikan-kebaikan yang sesungguhnya sangat dibutuhkan oleh kaum muslimin untuk diraihnya demi untuk kemaslahatan kehidupan dunia dan akhirat. Terlebih lagi bahwa di bulan Ramadan ini ada satu malam yang di dalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kebaikan itu melalui Lailatul Qadar, yang di dalamnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan imbalan yang sangat besar. Ibadah kita dinilai lebih baik daripada 1000 bulan. Tentu kita memang sangat berbahagia karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menunjukkan kasih sayangnya kepada manusia secara umum dan kaum muslimin secara khusus, bahwa setelah kita diciptakan oleh Allah, ditempatkan di buminya, dan kita tidak dibiarkan menjalani hidup dan kehidupan ini tanpa suatu petunjuk dan pedoman yang memastikan kita akan bisa menyelamatkan kehidupan kita baik di dunia, terlebih lagi di akhirat. Jadi melalui bulan Ramadan ini sudah seharusnya muncul suatu kesadaran yang kuat tentang tujuan utama diturunkannya Al-Quran, bahwa Al-Quran ini memang segala sesuatunya yang berhubungan dengan Al-Quran secara positif itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Al-Quran sendiri datang dari Sang Maha Mulia, baru dibawa oleh malaikat yang juga dimuliakan oleh Allah dan diterima oleh Nabi kita Muhammad SAW, manusia yang juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan umatnya Rasulullah Muhammad SAW mau mengangkat diri kita menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dengan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, inna dina indallahil Islam, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Dan Al-Quran ini memang menjadi landasan dan petunjuk bagi orang yang bertakwa. Artinya ciri khusus bagi orang yang bertakwa itu adalah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Jadi Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya dan menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini seharusnya mencetak orang-orang
atau generasi-generasi yang mencintai Al-Quran dengan fokus pada bagaimana tujuan Al-Quran ini, diturunkannya Al-Quran ini bisa tercapai, sehingga lahir generasi-generasi yang tersadarkan di dalam bulan Ramadan ini menjadi generasi yang kuat akidahnya, yang berkepribadian Islam, bagaimana pemahamannya dibentuk oleh sakopa Islam, begitu juga sikap dan tindakannya harus sesuai dengan Al-Quran, karena Al-Quran ini memang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberlakukan. Jadi bukan hanya sekedar dibaca, dipelajari, dipahami. Itu semua tindakan-tindakan atau usaha-usaha yang sangat baik, tapi bukan klimaksnya. Artinya apa yang kita lakukan ini semata-mata untuk usaha yang sangat representatif untuk menuju pada tujuan. Karena tujuan utamanya adalah mewujudkan syariat Islam secara kafah di dalam seluruh kehidupan kita, tentu yang didukung dengan sistem yang ada. Jadi untuk mencetak generasi Quran ini, yang paling menunjang dan mendukung adalah pendidikan yang dilandasi oleh akidah. Sehingga dengan pendidikan ini lahir suatu kesadaran secara individual yang akan dibawa kepada kehidupan berkeluarga, begitu juga akan dibawa kepada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sehingga dengan pendidikan yang berlandaskan akidah Islam ini, di rumah orang tua juga menanamkan akidah yang kuat sedini mungkin, begitu juga memperkenalkan Al-Quran sejak kecil dan membiasakan anak-anak kita berinteraksi dengan Al-Quran, sehingga Al-Quran bisa mewarnai kehidupan individu, kehidupan berkeluarga. Ketika masyarakat yang sudah tercerahkan oleh Al-Quran berinteraksi dengan yang lain, akan tercipta juga masyarakat yang menerapkan Al-Quran, atau tercipta generasi yang kuat dan kokoh pegangannya terhadap Al-Quran sebagai dijadikan sebagai landasan kehidupan dalam seluruh aktivitas kehidupan. Nah, yang terakhir ini yang paling menentukan adalah ketika masyarakat ini sudah sepakat bahwa Al-Quran ini harus dijadikan sebagai petunjuk dan pedoman hidup, sehingga kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, ya begitu juga terutama pemimpin negara atau khalifah itu mengambil kebijakan-kebijakannya berlandaskan Al-Quran, sehingga Al-Quran ini akan berubah ya menjadi sesuatu yang menyeluruh penerapannya. Artinya merupakan tugas generasi yang dicetak oleh bulan Ramadan ini, generasi yang cinta Al-Quran, untuk menjadi mengembalikan Islam yang kuat, mengembalikan peradaban Islam, kemudian menjadikan Al-Quran ini satu-satunya landasan, satu-satunya pedoman, satu-satunya petunjuk yang diberlakukan di dalam kehidupan
berbangsa dan negara oleh institusi yang dari awal memang dipersiapkan untuk menerapkan Islam ini secara totalitas, sehingga generasi Al-Quran ini memang sangat dibutuhkan setiap saat, bukan hanya di dalam bulan Ramadan, tetapi dari hasil pendidikan, pembinaan, pengarahan, atau hasil cetakan dari bulan Ramadan ini yang menimbulkan suatu kesadaran bagi kita, itu akan kita bawa keluar di bulan Ramadan, sehingga akan tercipta keberkahan itu. Jadi ya, keberkahan itu ketika suatu amal soleh itu bisa berkelanjutan. Dan yang perlu kita pahami juga bahwa ketakwaan itu atau kesalehan itu bukan hanya dibutuhkan di bulan Ramadan, tapi diharapkan akan bersifat permanen, ya, mengikuti seluruh langkah kita, mengikuti setiap tindakan dan perbuatan kita, sehingga sangat diharapkan bahwa dengan munculnya generasi Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkenan mencurahkan atau melimpahkan berkah dan rahmatnya dari langit dan bumi, sebagaimana yang dijanjikan kepada kita, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Dan janji Allah itu pasti direalisasikan, tinggal kita memenuhi persyaratannya. Jadi persyaratannya tadi adalah aman wattaqau, dan melalui bulan Ramadan ini kita sudah mendapatkan itu, tinggal secara berkesinambungan direalisasikan dan diamalkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui bulan Ramadan ini menjadikan kita orang yang sukses memasuki, sukses menjalani, sukses keluar, dan sukses mendapatkan tujuannya, sehingga kita menjadi orang yang bertakwa bukan hanya di bulan Ramadan, tapi ketakwaan ini akan mewarnai seluruh aspek kehidupan kita pada kehidupan berikutnya. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.